Hamdan wa syukran ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sobat Raj Persis dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu di episode keempat, bincang seputar zakat, infak, dan sedekah. Yang insya Allah dalam bincang ini kita hadirkan berbagai narasumber besar-besar yang hari ini alhamdulillah hadir Ustaz Yusuf Awaludin. Ustaz, siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, hari ini kita dengan Ustaz Yusuf akan berbincang seputaran digital. Jadi masanya kan hari ini industri 05 Jadi seputar JIS ini sudah zakat di era digital. Kira-kira seperti apa sih tantangannya tantangan hari ini? Kita kan sudah masuk ke era disruption ya, memang semua sudah berubah kan. Pola hidup, pola termasuk pola transaksi pun berubah. Betul sekali. Namun tentunya walaupun sudah ada perubahan dalam habit masyarakat, yang paling pertama adalah fundamentalnya tentang tetap pemahaman zakat sendiri. Biasanya dulu. Jadi ini adalah hal yang fundamental. Tantangannya tidak sedikit hari ini masyarakat yang seharusnya berzakat tidak berzakat. Tampaknya karena pemahaman tentang zakat sendiri. Bahkan ada yang mengatakan gini, saya cukup zakat sekali seumur hidup. Selesai. Padahal kan seperti itu pemahamannya kan, konsepnya zakat itu adalah setiap harta kita wajib zakat yang berzakat seperti itu kan. Itu yang pertama. Jadi tugas kita adalah bagaimana memahamkan zakat kepada masyarakat. Yang kedua adalah terkait bukan pada eksternal tapi internal. Faktor masyarakat trust kepada lembaga zakat itu sendiri. Ini dua hal inilah yang menjadi hak fundamental yang dasar. Yang pertama pemahaman zakatnya mungkin belum sampai. Yang kedua mungkin sudah sampai tapi mereka ada sedikit campaya. Begitu jelas itu apakah ini akan aman atau tidak seperti itu. Maka tugasnya adalah kita berperan menjadi lembaga zakat amanah seperti itu. Kemudian juga tidak dipungkiri teman-teman, walaupun hari ini sudah masuk ke era digital atau 4.0 tapi masih ada masyarakat yang memiliki digital divide, kesenjangan digital. Betul. Jadi ada yang masih itu bukan tabu masih sistem klasik. Konvensional gitu. Kolonial. Jadi dia tidak adaptif dengan kondisi zaman ini. Ada yang hari ini nggak punya WhatsApp. Betul. Itu kan kita banyak sekali. Apalagi punya akun medsos. Jadi tantangan dari saat ini. Artinya sedikit banyak ada program kita yang tidak sampai ke. Itu yang paling tidak yang menjadi tantangan kita hari ini. Saya kira tugas kita cukup konkret di sini kami bilang bagaimana memahamkan, bagaimana menjadi berbagai trust, dan bagaimana pemerataan digital kepada masyarakat. Walaupun ini tugas pemerintah, jadi harus meratakan internet kepada masyarakat. Betul. Jadi tidak semua paham digital. Enggak sampai digital semuanya. Pada akhirnya tidak berzakat. Betul. Jadi mungkin saat ini tantangannya sistem lama mungkin dua masih dibutuhkan Jadi hari ini lembaga zakat itu jangan tempatnya besar hari ini. Kemudian mengandalkan jalur digital Karena harus ada yang sowan langsung, ada yang sederhana karena kita lihat di lapangan itu para rezeki bang itu beda-beda ini. Ada yang jangan terus gini sowan. Berapa jam nurut, kemudian prokes. Tapi ada yang jangan banyak ngobrol.
udah langsung aja kita rekening transfer kayak begitu. Gitu. Jadi masih ada hal tersebut, maka kita juga harus ada amilin yang bersedia untuk belusukan. Belusukan, strategi belusukan ini masih dipakai. Ya, nah, kalau misalnya memang seperti ini tantangan digital, tapi untuk sisi digital sendiri ini dari segi seperti pembayaran zakat, kita menggunakan sistem aplikasi, lembaga online itu kalau dalam sisi syariatnya ya, karena mungkin zaman Rasul nggak ada juri segala ini, gitu kan, masih tunai dan lain sebagainya. Kita kalau dari segi syariat itu pembayaran online ini sisi syariat Islam mengenai seperti apa kayaknya? Mungkin bisa jadi hukumnya seperti apa? Ya, berarti masalah fikih ya. Iya. Syariat itu terutama sifatnya diantaranya adalah fleksibilitas. Fleksibel. Ya, termasuk dalam akar pun demikian. Oh iya. Yang menyatakan wajib ketemu atau utamanya harus ketemu ada itu adalah sebagian besar mazhab Syafi'i. Oh itu. Nah, harus ketemu itu. Ya, walaupun itu mereka mengatakan bukan rukun syarat, tapi itu adalah afdoliyah saja. Oh afdolannya. Maka secara jumhur ulama itu mengisahkan boleh saja gitu. Ini adalah perkembangan zaman. Ini hanyalah alat, bukan ini hanyalah wasilah, bukan makosidnya. Oh iya. Jadi bukan esensi ibadahnya bukan. Ini adalah media saja, wasilah saja. Dan yang penting tujuannya sampai, zakatnya sampai, apapun medianya yang penting halal itu boleh, termasuk dengan dilakukan dibolehkan ya, karena memang kita sering bisa bertemu, ada telepon, saya mau bayar zakat di sini nggak ada lembaga ambil zakat, bisa transfer kan, ya sah ya, saya boleh. Jadi dengan ada pantangan program atau dengan ajaran kami khusus zakat ya, ini yang zakat dia sudah tahu nih, sudah pernah. Iya. Jadi kalau seperti kita mau belanja di pasar barat misalnya, ya, akan enggak dulu, akan tapi sudah dengan lisan kan? Iya. Mau beli sesuatu ada taruh sekian ribu, ini akan nih pas kita ambil itu sudah akan. Iya, jadi kumpul itu. Dengan harganya di sana. Kita pun sarankan para ulama, termasuk kelas demikian adalah kelas eksis misalnya ada program zakat untuk Ramadan, kita kemudian berzakat itu sudah dijaga kumpul, walaupun tidak ada. Nah, seperti sahabat zakat ya, seperti insya Allah sah. Nah ini kan, jadi secara kalau digital itu tidak ada masalah ya, itu hanya sebagai alat ya itu. Nah, ini kalau misalkan mengingatkan seperti kesadaran masyarakat untuk berzakat secara digital itu bagaimana saja? Oke. Nanti ini untuk pihak kelas ya, riset ya, riset. Jadi bagi data. Karena tidak semua orang punya media sosial kan. Iya. Paling tidak hari ini mewakili kebanyakan masyarakat itu harus diperbanyak campaign. Kampanye ya itu harus diperbanyak. Kalau kita melihat istilah bisnis ngomongnya ada outbound marketing, ada inbound marketing. Iya. Contoh orang menyimpan kolak ada di Ramadan kan, kolak disimpan di gerainya. Dia nunggu yang datang untuk traffic ya, itu outbound marketing. Ada orang yang nggak bikin gerai, dia di rumah saja, tapi menggunakan media sosial. Masuk tuh tiap 20 orang pakai Facebook misalnya, itu inbound marketing. Hari ini jelas harus jangan hanya outbound marketing, tapi inbound marketing gunakan medsos. Sasar rumah-rumah para muzaki, sasar rumah-rumah para mufikin. Kita sekarang bisa nyeting, bisa gini. Kita ini flyer kita ini, campaign kita ini sampai ke orang yang hanya punya iPhone, bisa. Oh bisa, seperti itu kan begitu kan? Disetting nanti programnya, maka orang-orang yang nggak punya HP iPhone nggak bisa nemuin kita. Oh iya, seperti kalau di handphone saya suka ke kota, tiba-tiba ada yang masuk. Nah itu di sini, ngomong kayak gitu. Jadi kita tetap utamanya campaign, kampanyekan zakat di box rokok kepada masyarakat. Nanti ada ini, kamu coba pakai metode fairness.
Fairness itu dari itu menakut-nakuti. oh menakut-nakuti. Jadi kalau Anda tidak zakat, Anda tidak berkah. Kalau Anda menanam zakat, harta Anda akan Allah ambil lagi. Itu fairness. Fairness jadi Iya, sedikit menakut-nakuti. Nah, itu termasuk metodologi ideologi untuk membuat orang terpikir untuk prokes. untuk orang yang berbayar zakat juga. Jadi harus sedikit dikasih hal agak stimulus ya. Jadi bukan hanya zakat itu wajib, bukan. Zakat itu harus juga, tapi coba gunakan proper selling, termasuk fairness itu dibangun. Pada titiknya adalah ketika dia buka aplikasi, kemudian ada kayak kita lewat, nah setiap detik dia bertahan itu sudah ada interest. Oh iya. Ya, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana kita men-create konten agar menarik minat berzakat. Jadi seperti itu. Artinya mungkin berarti dengan kondisi saat ini khususnya kita rekan-rekan kamu yang memang kreatif juga ya. Iya itu beginian juga update juga ya. Zakat berbasis entertain boleh. Boleh juga ada kayak gitu ya. Kita buat event atau kayak gimana itu berarti yang seperti itu. Betul. Karena nanti trending kita ini akan banyak karena ada for entertainment. Oh, event kayak gitu ya. Saya sempat dulu pernah lihat video sinematik di Las Pusatnya. Iya. Ada semacam apa? Film short movie. Iya. Kayak gitu ya. Jadi orang pada awalnya orang hanya lihat gimana nih alur ceritanya. Iya. Di tengah-tengah ternyata ada call to action. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi memang ini jadi tantangan ya kita khusus untuk ambil betul dalam menjalin berbagai macam muzaki ya. Walaupun tadi tidak menutup kemungkinan ya, jadi muzaki kita juga yang memang harus dua juga masih ada ya. Tapi digital ini memang penting dan wajib ya. Sekarang itu harus menjadi keharusan harus digunakan. Baik rekan-rekan, ternyata memang di era industri 5 ini ya, industri 5 ini ternyata Laci ini punya tantangan khusus ya, tantangan khusus dengan berbagai macam tantangan zamannya. Baik, saya ada beberapa pertanyaan dari saya ini. Saya coba dulu kita lihat nih. Ini yang pertama dari Inkaya misalnya pembayaran zakat melalui bank. Tadi kan digital ya. Apa boleh? Tapi ini karena bank ini melakukan program-program riba yang diharapkan Islam dan juga menetapkan biaya admin menambah nominal zakat yang harus dibayarkan muzaki. Jadi misalnya bayar zakatnya 10.000 karena beda bank, beda sektor, terus ada bayar 2.500. Nah, itu yang bebas. Iya, itu bebas gitu kan, beda sektor ya. Itu seperti apa sebetulnya di samping kita digital tadi sebagai media penggunaan kita, tapi dari sisi beberapa produk juga seperti riba dan sebagainya itu seperti apa sebetulnya? Bisa gampang. Fungsi zakat itu apa? Fungsi zakat itu Membersihkan. yes. Kita niatnya ingin bersihkan harta, tapi alatnya kotor. Nah, ya Itu nggak bisa. Jadi pastikan lembaga atau perbankan yang kita gunakan adalah lembaga keuangan perbankan yang sudah ada syariahnya, begitu. Agar lebih menyelamatkan seorang muzaki dan kita sebagai pengelola zakat. Iya, jadi niat baik dikerjakan juga harus dengan cara yang baik caranya. Media pun harus yang Jangan saya juga, ya, berarti memang harus diusahakan bank-bank yang memang berjabat syariat dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada sama sekali gimana nanti? Iya. Nanti ulama ada beberapa, ada yang membolehkan ya, tapi hanya untuk transaksi saja. Transaksi saja gitu. Kalau misalnya kan kelas nih, Iya. itu harus yang syariah saja. Kelas itu. Nah, betul. Kalau yang misalnya, Kalau misalnya gitu, ada ulama berpendapat kalau hanya sebatas untuk lalu lintas transaksi itu dibolehkan saja. tapi kalau untuk disimpan untuk tabungan harus yang syariah. Yang syariah yang sebagai alat saja ceritanya. Jadi boleh saja kalau misalnya untuk transfer. Jadi pada prinsipnya
mending kita nyari yang aman aja, cari yang sayang aja dulu ya, gitu. Karena mau niatnya mau bersih, alatnya juga harus bersih kan? Iya, betul. Seperti itu. Nah, saya jadi kalau digital ini, kadang orang memikir begini, ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau digital ini kan lebih orang banyak tahu ribuan dan lain sebagainya, itu kira-kira kalau tipsnya ini dari pemirsa ini bicara resis ya, cara mencegah potensi penipuan ataupun penyalahgunaan dana zakat digital itu seperti apa sih? Misalnya kira-kira ada kiat-kiatnya seperti apa, karena penipuan ini kan gampang sekali digital ya. Jadi untuk pemirsa yang berzakat itu kalau ingin berzakat pastikan dulu kelasnya adalah yang sudah legal formal. Oh, legal formal dulu pastikan dulu. Anda boleh langsung cek di Google ya, searching kelas ini legal atau tidak. Oh iya gitu, karena kita juga harus izin ya, jelas izin ya. Kalau sudah ada legal formal jelas, sudah ada izin kemenang, maka saya yakin pastikan itu adalah lembaga yang amanah. Kenapa? Karena mereka harus laporan ke Basnas juga lapor ke bank kan begitu. Iya betul. Nah, maka ketika kita berzakat, pastikan dulu kelasnya adalah kelas yang legal formal. Kelasnya itu formal, legal terdaftar. Insyaallah. Jadi itu agar terhindar penipuan. Kalau yang mengatasnamakan persona, mohon maaf ya, ajengan kiai gitu ya. Kita hindari itu. Iya, kalau tidak kenal, mungkin karena saya kira dia sudah jadi masyarakat yang biasa ya. Bagi anda yang memang daerahnya terpencil jauh dari lembaga zakat, pastikan rasanya anda legal formal. Karena itu jadi pertama, seperti itu pertama gitu ya. Jadi memang digital ini memang mudah, tapi banyak orang yang memanfaatkan. Tapi jadi sobat, ternyata salah satu tipsnya itu adalah pastikan dulu lembaga yang akan kita beri zakatnya ya, zakat itu lembaga yang legal ya, legal. Artinya kalau nggak legal, pasti bisa ada jaminan ya, ada transparansinya jelas. Iya kan harus laporan. Betul. Akuntabelnya juga jelas. Iya. Aman itu kan hanya betul. Yang diupdate kan. Iya. Bahkan beberapa laporan juga kita harus ditembuskan ke Kementerian Keuangan sebagai bentuk kepatuhan hukum kita. Iya. Bisa satu lagi kita sebelum nanti kita tutup ya, satu lagi pertanyaan ini. Apakah ada cara tertentu yang memudahkan masyarakat dan lebih mudah memahami dan mengeluarkan zakat secara tepat dan tepat? Bagi masyarakat Anda Muzaki mungkin cara yang paling baik adalah datang ke lembaga zakat, tolong hitungkan. Oh iya, datang langsung ya, ngobrol itu ya, nanti Anda sampaikan kayak orang pajak datang langsung. Datangnya dengan data. Coba Anda lihat mana salesnya, mana PP-nya, mana profitnya, nanti bisa datanya. Nanti Anda menghitung. Kalau Anda jauh dari lembaga zakat, Anda buka website saja. Apa websitenya? Largeversi.id. Nah, bisa sudah ada, tinggal Anda masukkan aja berapa mau zakatnya selesai. Jadi mudah, sangat simpel ya. Jadi kalau mau mastiin itu cuma tinggal datang, kita tinggal serahkan harta kita ya, berarti dihakamnya yang begitu, mana yang kerajaan, mana yang lainnya seperti itu ya. Baik sobat, dimanapun berada, alhamdulillah bisa sangat berubah sekali saat di era digital. Kami mungkin di lembaga Amil dengan berbagai macam tantangan ya, termasuk juga tadi Ustaz sampaikan, ternyata walaupun memang kita sudah masuk di era industri 5 ya, dari mana kita tahu ternyata sistem lama kita masih harus dilakukan karena pemerataan pengetahuan ya, digital yang masih belum ya. Sobat ini hari ini alhamdulillah kita dapat beberapa tips ya untuk sobat yang mau berzakat, tadi triknya terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. Pastikan lembaga zakatnya itu dari yang legal, terdaftar ya di Kementerian Agama ya. Baik, terima kasih sobat untuk bincang hari ini. Alhamdulillah saya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk sobat semua tentang zakat khususnya di era digital ini. Terus saya di channel kita di Berbalas
dan tetap semangat untuk terus menebar manfaat di Ramadan. Mudah-mudahan jis menemukan manfaat. Terima kasih. Sebentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.